kita akan merefleksikan pembelajaran selama 1 pekan terakhir kemarin dan persiapan untuk pekan selanjutnya terkait tentang pembelajaran di gereja. Beberapa poin penting yang akan kita diskusikan yaitu melihat perkembangan belajar anak dari apa yang akan diamati, cermati, dan juga interview dengan siswa terkait tentang potensi diri, minat belajar, dan kesiapan mereka. Mendapatkan itu nantinya akan menjadi acuan untuk mengembangkan pembelajaran di dalam kelas. Jadi kita mengembangkan pembelajaran bukan mengikuti kemauan kita, tapi mengikuti potensi diri anak. Ada beberapa juga yang beberapa metode kemarin saya pikir sudah mulai menarik ya, sudah mulai keren. Pembelajaran di luar kelas, pembelajaran berkelompok, pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Jadi maksudnya begini, kalau hari ini kita belajar tentang tumbuhan, jangan membahas tumbuhan di dalam kelas, tidak bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Kita belajar tentang laut, ya di sini kan kelihatan laut. Kita belajar tentang barang alat-alat konkret yang tidak ada dalam kelas, jangan dipelajari di dalam kelas. Jadi kalian ada di bawah pohon. Kalau kelas 1 ini kan enaknya ada 20 ya, 20. Jadi ini dikelompokkan. Kalau ada anak-anak yang punya gaya visual, tetapkan mereka dalam kelas. Hubungkan mereka dengan anak-anak yang punya gaya kinestetik sama dengan auditori. Auditori itu bukan berarti kita baca di kelas itu sudut-sudut itu ditaruh buku. Nah, bukunya sudah ada. Bapak Ibu cara taruhnya gimana nih? Nah, kita kan ada guru lagi. Tentukan dulu ini. Bila ada nanti masalah realisasi kalau dia tidak sampai ke langit, ya minimal naik di atas 1 pohon pinang, tapi minimal ada peningkatan. Walaupun dia naik 1-2 derajat, tapi ada peningkatan daripada kita tidak melantai ada level dengan yang di sini untuk siswa itu semangat belajarnya itu sangat bagus sekali Pak. Semangat luar biasa walaupun dengan keterbatasan yang ada, yang sekolah yang kita baru bangun baru 1 tahun lebih, tapi dengan mereka punya semangat, dengan orang tua punya semangat, kita juga guru semangat, tapi ada yang kendala itu seperti fasilitas yang memang kita mau buat anak itu dia mau maju, tapi kita kendala dengan kita punya fasilitas yang ada ini. Itu yang seperti apa sarana prasarana alat media yang kita gunakan ini terbatas, jadi mungkin itu dengan adanya komunitas belajar yang kita SD Muhammadiyah yang memiliki, mungkin dari ada yang bergabung dengan kita, lihat kita punya keadaan yang ada, mungkin ada bantuan dari luar. Sejauh ini untuk kemampuan literasi gimana? Kemampuan literasi anak? Kalau untuk kemampuan literasi, alhamdulillah dari mulai masuk itu mulai ada peningkatan. Yang tadinya belum bisa mengenal huruf, sudah bisa mengenal huruf. Ada yang sudah bisa menyambung kata, sudah bisa menyambung dari kata menjadi kalimat. Nah, cuma ya ini yang saya suka katanya dalam perkembangan kelas 2 semenjak saya masuk kelas 2 ini ada beberapa siswa Pak yang perkembangannya sangat masih di bawah, tapi semenjak masuk
alhamdulillah ada beberapa yang belum mengenal huruf, belum bisa menulis, sudah ada peningkatan sedikit lah. Sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Cuman tadinya Pak keterbatasannya di buku Pak. Karena bukunya itu yang penunjang dong, ya. Kemarin ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Untuk kemarin saya dengan anak-anak, waktu saya coba saat membaca mengaji, mengajarkan mereka mengaji, itu ada beberapa anak yang masih sama sekali belum mengaji. Cuma Pak kita ada juga punya kekurangan di ikro. Karena saya juga kemarin karena pikirnya mereka bawa ikro, padahal mereka tidak ada ikro. Hanya kemarin tes mengaji cuma menggunakan ikro 1 Pak. Padahal situ hampir semua anak-anak itu yang ini baru Al-Quran besar baru 2 orang yang kemarin diajar. Jadi memang butuh ikro dan Al-Quran besar lagi untuk mempermudah pembelajaran. Tentunya untuk perkembangan siswa era ini kan alhamdulillah sudah berubah, sudah lebih baik. Ya. Namun fasilitas yang diberikan, memang saya sudah melihat perkembangan anak, baik itu dari selalu saya berikan itu yang olahraga. Sebetulnya anak-anak itu tinggal diarahkan saja. Fasilitas ini yang memang kita biarpun seadanya, tetapi semangat anak untuk mereka belajar ingin tahu itu sangat tinggi. Mau balik, sebetulnya mereka mau balik ke sekolah untuk latihan upacara. Cuma fasilitas kita untuk upacara juga tidak ada. Nah sementara ini saya yang masih saya lakukan sesuai dengan kemampuan dan apa adanya, yaitu PBB, peraturan baris berbaris untuk kelas 2. Nah, Nana ini juga sudah biar sedikit pemahamannya sudah sangat luar biasa. Nah, di dalam kelas pun saya pikir kita ini tidak punya anggaran apa-apa ya. Untuk menata kelasnya itu seperti apa sesuai keinginan mereka atau keinginan kita dari pihak sekolah karena keterbatasan. Dana bos saja mungkin tahun depan 2023 baru kita menerima bulan entah Mei atau April lagi. Ya, jadi namun dengan semangat teman-teman guru semua, bahkan kepala sekolah, ya biarpun kita jalan dengan apa adanya, alhamdulillah dengan komunitas belajar Ahmad pun tetap berjalan dengan baik. Dan saya pikir tetap semangat ya, kita tetap semangat dengan anak-anak kita. Ya semoga anak-anak ini ke depan menjadi anak yang lebih baik dan yang terbaik. Kita menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan beragam cara, dengan beragam bentuk. Pembelajaran ini sangat membantu anak untuk belajar. Sering saya bilang bahwa tugas kita itu bukan mengajar saja. Tugas kita itu membantu anak untuk belajar. Ya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang lemah. Cuman gurunya saja yang belum menemukan cara bagaimana mendekati anak itu. Nah, harus bikin dulu dengan kurang pasti didata. Jadi begitu. Jadi kalau mau bikin apa-apa di kelas, bikin dulu. Dan tidak selamanya sarana itu harus berteknologi. Tidak selamanya sarana itu harus mewah. Ya. Ada media itu ada media. Ada media teknologi interaktif, ada media teknologi tepat guna. Ya, media teknologi tepat guna ini yang kita pakai dulu. Beta salut sekali untuk kegiatan PBB ini, dan ini perlu diperkuat. Kenapa? Anak-anak ini dasar. Kita kuatkan dengan jiwa disiplin, ke depan akan menjadi warisan mereka di kelas 4, 5, 6. Jadi saya berharap jangan terlalu kejar buku di dalam kelas. Anak kelas 2 nanti mereka fokus dengan kompetensi itu di kelas 4, 5, 6. Berikan pengalaman belajar dulu ke mereka di kelas rendah ini. Ketika mereka sudah merasa
belajar itu menjadi kebutuhan. Nah itu enak, kita mau bawa ke adalah, ialah, merupakan, ciri-ciri, ya itu gampang. Tapi ketika mereka belum melekat makna belajar itu seperti apa, belum dekat dengan gurunya, masih takut gurunya, susah ya Bapak Ibu, soal habis dulu tidak bermakna itu belajar. Jadi kemarin keren, belajarnya dijual. Nah di portfolio mereka yang dimaksudkan begitu, kelas bukan satu-satunya tempat belajar, buku bukan satu-satunya sumber belajar. Ada banyak sumber belajar. Ya sesekali mungkin kalau baca bagus, ya keluar mereka. Sebelum ini kita punya target mau bikin konten tentang merokok. 2 orang yang sudah bulan basah itu, tolong didata mereka. Ya nanti saya bantu lagi. Ya misalnya terjadi, kita sistem curi. Tiap hari curi, jangan program 1 hari. Tadi yang kalau nggak salah yang itu baru kelas 2, itu baru kelas 1. Iya, makanya nanti Ibu Ning bikin format, kasih formatnya nanti kita ketik, kita bukukan kayak gini. Perkembangan tiap anak punya mengaji. Ini bacaannya ada di kelas ini supaya kalau Ibu tidak masuk, kita culik, kita lanjut. Dia buku sudah ada di TPQ. Oh ya kemarin sudah ada. Jadi nanti ini program ini ketua namanya kan program. Ya, coba baru cari lagi kan apa ini? Yang cocok istilahnya. Artinya gini, satu 15 menit 1 orang kita lihat buku perkembangan di sana. Yang ini buku Ikra 2, dia ada di kelas ini. Jadi tahu dia mungkin dalam kelas 10 menit lah bawa dia ke sana. Kalau 1 hari seperti ini saya rasa cepat. Dan target kita itu adalah, jadi ini nanti sudah terbayang, yang sudah bulan besar ini ditingkatkan untuk hifz di 30. Nah mereka di buku perkembangan itu ada kolom skor hafal. Ya kemarin mas sudah mengatakan punya kita katanya kalau untuk anak kelas 2 kita coba mereka dengan misalkan mulai surat anak itu kan beri mereka kapan satu kali pertemuan tuh dari ayat 1 sampai ayat 5 itu untuk mampu anak kelas 2 boleh atau tidak pak? Mereka Nah tujuannya begini, bukan 1 orang saja. Ketika yang lain sudah hafal, kami sering bertanya sampai sudah 3 surat ini sampai apa surat mana? Surat apa itu? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Mu'awwah, dan Nas. Jadi apa surat ini? begitu kelas 2 tambah. Ini Iya, kan di sini Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Begini Pak, makanya programnya itu, Al-Lahab nanti di kelas 2. makanya